Shalom, selamat pagi sahabat Petra yang dikasihi Tuhan. Sudahkah Anda mengasihi orang lain hari ini? Mari kita bersama-sama membuka hari dengan sapaan Sabda Tuhan melalui embun pagi hari ini, Jumat 13 Januari 2023. Bersama saya Septianingsih dari GKJ Jatimulyo. Sebelum menghayati firman Tuhan, mari kita siapkan hati dalam doa. Bapa Surgawi, pagi hari ini kami datang menghadap hadirat-Mu dengan segala ungkapan syukur atas berkat kekuatan yang kami rasakan hingga hari ini. Kami mengucap syukur atas kesehatan, semangat, dan kekuatan. Bapa, izinkan kami saat ini merenungkan firman-Mu, dan kami mohon tuntunan Roh Kudus agar kami diurapi dengan hikmat yang memampukan kami tidak hanya mendengar, namun mampu untuk menghayati serta melakukan firman-Mu itu dalam kehidupan sehari-hari. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Sahabat Petra yang dikasihi Tuhan, tema renungan hari ini adalah kehidupan doa Tuhan. Berdasar pada bacaan nats dari Injil Markus pasal 1 ayat 35 yang demikian. Pagi-pagi benar, waktu hari masih gelap, ia bangun dan pergi keluar. Ia pergi ke tempat yang sunyi dan berdoa di sana. Demikianlah firman Tuhan. Yang berbahagia ialah setiap orang yang mendengarkan firman Tuhan dan yang memeliharanya dalam kehidupan sehari-hari. Haleluya. Sahabat Petra yang dikasihi Tuhan, ada banyak orang yang mengartikan doa. Ada yang memaknai doa itu sebagai nafas hidup orang beriman, atau cara untuk membangun kedekatan dengan Tuhan, dan lain sebagainya. Berdoa bahkan menjadi salah satu media untuk menanamkan nilai-nilai keimanan dalam diri anak sejak dini. Maka kemudian setiap orang tua mengajarkan kepada anak-anaknya untuk berdoa. Doa itu kemudian dilakukan dalam tindakan sebelum dan sesudah makan, sebelum tidur, dan ketika bangun tidur, sebelum berangkat ke sekolah, sebelum belajar, dan lain sebagainya. Doa sesungguhnya dapat dilakukan kapanpun, dimanapun, dan dalam kondisi apapun. Ketika dalam pergumulan, misalnya tentang sakit penyakit, pergumulan mencari pekerjaan, memilih jodoh, menanti momongan, dan sebagainya. Melalui doa, mestinya kita semakin memperoleh kekuatan dan kedamaian yang berasal dari Tuhan. Sekalipun mungkin setelah berdoa, kondisinya belum berubah. Namun dengan berdoa, kita diberi kekuatan untuk menghadapinya. Yang harus diwaspadai juga adalah ketika pergumulan belum selesai, pekerjaan banyak, kita menjadi seolah-olah kehilangan waktu untuk berdoa dengan dalih kesibukan atau perasaan bosan karena Tuhan belum menjawab doa kita. Mari kita meneladan Tuhan Yesus Kristus.
Nats yang kita renungkan menunjukkan bagaimana Tuhan Yesus memiliki waktu khusus untuk berdoa. Dan kalau kita memperhatikan bacaan sebelumnya dalam ayat 21-39, itu juga menceritakan tentang kesibukan Yesus dalam pelayanannya, yaitu ketika ia mengajar di bait Allah, kemudian dilanjutkan dengan pengusiran roh jahat yang merasuki orang, menyembuhkan ibu mertua Petrus, juga menyembuhkan orang-orang sakit dan kerasukan yang pada waktu itu berbondong-bondong datang kepadanya, termasuk juga yang mendatanginya di rumah Petrus. Dalam keseluruhan bacaan itu, kita juga melihat bahwa meskipun Tuhan Yesus sibuk, Dia tidak melupakan doa. Setelah sibuk melayani, Tuhan Yesus juga membutuhkan penyegaran fisik dan spiritual. Lalu pagi-pagi sekali ia bangun dan pergi ke tempat yang sunyi untuk berdoa. Ia meluangkan waktu untuk berdoa sebagai persiapan dalam pelayanan selanjutnya, yaitu pemberitaan Injil yang tersebar ke seluruh Galilea. Sungguh sangat sibuk hari-hari yang dilalui Tuhan Yesus. Meskipun agenda pelayanan Yesus sangat padat, namun di tengah kesibukannya, ia memberikan waktu khusus untuk berdoa. Ia tidak melupakan hal yang terutama dan penting, yaitu berdoa. Meskipun ia adalah yang kudus dan maha kuasa. Kehidupan doa yang dilakukan Tuhan Yesus memberikan teladan kepada kita. Meskipun ia adalah Allah, ia tetap berdoa. Dan dalam keadaannya sebagai manusia, ia berdoa. Pagi-pagi benar ia bangun, menuju tempat yang sunyi untuk berdoa, mengkhususkan waktu untuk bersaat hening, memberikan kesempatan dalam persekutuan bersama dengan Allah Bapa. Ini juga menunjukkan bahwa sesungguhnya Tuhan Yesus melakukan kehidupan doa yang teratur. Sahabat Petra yang dikasihi Tuhan, bagaimanakah dengan kita? Apakah kita juga melakukan kehidupan doa yang teratur? Mungkin hari-hari yang kita lalui merupakan waktu yang sangat padat dan sibuk, di mana pekerjaan menumpuk, ada rentetan agenda, dan berbagai macam kegiatan lainnya. Baiklah kita bersyukur ketika kita masih diberi kesempatan untuk berkarya. Namun marilah kita ingat supaya tetap memprioritaskan waktu untuk berdoa di tengah kesibukan kita. Di dalam doa, kita bersyukur kepada Tuhan atas waktu juga kesempatan yang diberikan pada kita. Dalam hal ini kita mengingat kasih Tuhan dan mohon kekuatan agar dimampukan untuk menjalani hari-hari pemberian Tuhan seturut kehendak-Nya. Berdoa bukan hanya agar apa yang akan dikerjakan diberi kelancaran. Doa juga bukan hanya merupakan rentetan permohonan yang dihunjukkan kepada Tuhan, tetapi doa juga merupakan sebentuk ungkapan syukur dan wujud pengakuan akan kuasa Tuhan yang melebihi kuasa manusia dan kehendak Tuhan melebihi kehendak manusia. Doa merupakan cara orang percaya berkomunikasi dan bergantung kepada Sang Empunya kehidupan. Berdoalah senantiasa dan berserahlah pada kehendak-Nya, karena Tuhan mendengar setiap kata yang terucap dan hati
yang tertuju padanya. Amin. Sahabat Petra, mari kita berdoa. Kembali kami datang menghadap hadirat-Mu ya Tuhan, mengucap syukur atas firman-Mu yang menyapa dan mengingatkan kami tentang kehidupan doa. Kristus telah meneladankan kehidupan doa yang teratur. Meski dalam kesibukan pelayanan, Kristus tetap membangun kehidupan doa. Kami mengakui bahwa terkadang ketika kami disibukkan dengan berbagai agenda kegiatan ataupun pekerjaan, kami merasa lelah sehingga lupa untuk berdoa. Bahkan ketika permohonan kami belum terjawab, kami enggan untuk berdoa. Kami memohon ampun, dan kami mau terus belajar untuk senantiasa memelihara persekutuan bersama Tuhan melalui kehidupan doa dalam segala situasi dan kondisi. Karena dengan doa, kami diingatkan akan karya-Mu yang agung, dan hanya bersandar pada-Mu saja kami memperoleh kekuatan. Terima kasih ya Tuhan. Kami akan melanjutkan hidup dan karya kami. Mohon tuntunan-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Demikian sahabat Petra yang dikasihi Tuhan, embun pagi hari ini, Jumat 13 Januari 2023. Kiranya sabda Tuhan memberikan hikmat, kekuatan, dan penghiburan bagi kita untuk melewati sepanjang hari ini. Saya Septianingsih dari GKJ Jatimulyo, mohon diri dan mohon maaf bila ada kata yang kurang berkenan. Sahabat Petra, selamat mengasihi orang lain hari ini. Tuhan Yesus memberkati.